Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat, dan di sebelah kanan saya Ada Akmar Sabto Pamungkas. dan sebelah kiri. Haidar Bagas Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras atau disebut dengan hardware. Perangkat keras adalah komponen yang memiliki wujud fisik dan nyata. Perangkat keras komputer terdiri dari perangkat masukan atau input, perangkat keras pemproses, perangkat keluar atau output, dan perangkat penyimpanan. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu perangkat masukan atau input. Perangkat keras masukan adalah berbagai perangkat yang mampu menerima input dalam data lalu memasukkannya ke komputer untuk diproses. Berikut beberapa perangkat keras masukan, yaitu yang pertama adalah mouse, kedua keyboard, ketiga adalah scanner, yang keempat adalah gamepad, yang kelima webcam, dan yang terakhir adalah touchpad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat keras pemproses. Perangkat keras pemproses adalah perangkat keras untuk data yang diterima dari perangkat keras masukan. Ada beberapa perangkat keras pemproses, yaitu CPU, Random Access Memory atau disebut dengan RAM, Read Only Memory atau disebut dengan ROM. Selanjutnya, Ya. Dan selanjutnya ada perangkat keluar atau output. Perangkat keluar adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan layar, suara, dan cetak gambar. Berikut sebagai contohnya ada layar monitor, lalu ada printer atau fotokopi, dan ada speaker. Lalu selanjutnya ada peranti penyimpanan. Peranti penyimpanan adalah tempat penyimpanan data yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan dapat bertahan lama dan dapat diakses kembali oleh pengguna saat dibutuhkan. Tempat penyimpanan ini bisa disebut sebagai hard disk driver atau HDD, dan solid state driver SSD, ada juga flash disk, memory card atau disebut SD card, dan penyimpanan awan atau cloud storage. Dan kemudian ada peranti keras. Pada sistem komputer terdapat beberapa peran penting yang harus ada agar dapat berfungsi, seperti motherboard. Terdapat pada beberapa komponen yang lain untuk tambahan kinerja pada komputer, seperti mainboard, motherboard, video graphic array atau VGA, dan sound card. Lalu terakhir ada GPU atau graphic processing unit. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Software merupakan penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Perangkat lunak berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah secara nyata. Perangkat lunak terdiri dari kumpulan program kecil dan data yang terhubung dengan perangkat lunak tersebut. Software terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem ini dioperasikan menggunakan dengan komputer. Fungsi sistem operasi yaitu manajemen proses, memanajemen sumber daya, memanajemen data. Yang kedua ada program aplikasi. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap yang berguna untuk membantu melaksanakan pekerjaan si pengguna. Dalam komputer, aplikasi memiliki kebutuhan masing-masing, seperti mengelola grafik, jaringan program aplikasi melalui pengelola kata seperti Microsoft Word, Adobe Photoshop, dan Microsoft Excel. Oke. Selanjutnya adalah contoh-contoh operasi sistem, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Windows.
OS pertama kali diciptakan oleh Microsoft pada tahun 1985. Sejak saat itu OS telah mengalami banyak perkembangan dan evolusi. Berikut beberapa seri Windows mulai dari Windows 1.0, 2.0, 3.0, 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, dan 10 hingga yang terbaru yaitu Windows 11. Setiap versi OS ini menawarkan perangkat dan perbaikan yang berbeda, termasuk peningkatan kinerja, tampilan antarmuka yang ditingkatkan dengan dukungan hardware dan software yang baru dan fitur keamanan yang lebih baik. Selanjutnya ada Linux atau Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh seseorang mahasiswa di Universitas Helsinki, Finlandia pada tahun 1991 yang bernama Linux Benedettoft. Linux sebenarnya hanya mencakup kepada kernel, yaitu sebuah jembatan antar hardware dan aplikasi yang bertujuan untuk menjemahkan bahasa software. Dengan adanya Linux sebagai kernel, software mampu untuk mengerti bahasa dari hardware dan bisa memprosesnya sesuai permintaan sistem. Agar mampu menjadi suatu sistem operasi, Linux harus ditambahkan dengan beberapa program dari GNU. Karena itulah sebagian penggunaan ada yang menyebutnya dengan GNU atau Linux. Selanjutnya ada macOS atau yang sebelumnya bisa disebut dengan OS X yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. atau sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna. Karakter X adalah nomor Romawi yang berarti 10. Versi ini adalah penerus dari versi macOS 8 dan macOS 9. Beberapa orang membacanya sebagai huruf X yang terdengar seperti X. Salah satu alasan mengapa mereka menafsir demikian karena tradisi untuk memberikan nama sistem operasi yang berbasis Unix dan akhiran X. Misalnya AIX, IRX, Linux, Minix, Utrix, dan Xenix. Ya, selanjutnya ada Android ya. Android merupakan sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang untuk berbagai perangkat seperti ponsel pintar dan tablet. Ini dikembalikan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google dan dirilis pada tahun 2007. Sistem operasi ini diluncurkan kembali pada tahun 2007 setelah Android ponsel pertama diadakan pada bulan Oktober 2008. Android digunakan untuk manipulasi teks, meningkatkan penggunaan pengalaman. Yang terakhir adalah iOS. iOS adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Apple, memungkinkan pengguna untuk mengakses program dan memberikan instruksi ke perangkat mereka. Ini juga mendukung pergerakan multisentuh. iOS pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dan sejak saat itu iOS terus berkembang hingga mencakup berbagai fungsi seperti email, penelusuran, dan streaming musik. Pada tahun 2008, Apple merilis iOS App Store dan Software Development Kit seperti perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi untuk iOS. Sejak saat itu iOS telah dikembangkan dan tersedia di setiap perangkat. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, OS saat ini terdapat dua macam, yaitu ada Linux dan Windows. Dan keduanya ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan di bagian OS Windows. Kelebihan OS Windows ini pertama bisa mendukung untuk semua perangkat keras, karena OS Windows ini digunakan 95% pengguna. Maka sebagian besar vendor perangkat keras membuat driver untuk Windows.
Kemudian ada kemudahan pengguna. Semua versi Microsoft Windows ini memiliki kesamaan dalamnya yang membuat pengguna mudah untuk berpindah dari satu versi ke versi lainnya. Seperti pengguna Windows 7 tidak perlu mengalami kesulitan dalam migrasi ke Windows 10 karena sebagian besar fitur Windows 10 sama seperti Windows 7 dan mendukung untuk hampir semua perangkat lunak. Platform Windows paling cocok untuk pengembangan game dan perangkat lunak. Windows memiliki jumlah audiensi yang besar sehingga developer lebih memilih untuk membuat utility, games, dan software untuk OS Windows. Dan selanjutnya ada fitur pasang dan mainkan. Sebagian besar perangkat keras dapat dideteksi secara otomatis dengan fitur pasang dan mainkan. Anda tidak perlu menginstal perangkat keras secara manual, tetapi perangkat siap digunakan saat dipasang. Misalnya perangkat kerasnya seperti webcam, keyboard, mouse, perangkat seluler, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada desktop dan layar sentuh. Desktop dan layar sentuh ini dibuat untuk perangkat layar sentuh dan komputer desktop. Antar muka pengguna Windows 10 dibuat sedemikian rupa sehingga berfungsi lebih baik untuk semua jenis perangkat Windows. Lalu selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kekurangan dari OS Windows. Yang pertama adalah serangan virus. Windows memiliki serangan persentase yang sangat tinggi pada presentasi dapat dengan mudah membobol keamanan Windows. Yang kedua adalah sebagian besar perangkat lunak berbayar. Sebagian besar perangkat Windows berbayar, misalkan game, perangkat lunak gratis atau Photoshop, pengelola unduh, IDM, dan perangkat lunak populer yang lainnya berbayar. Membuat ulang sistem. Jika kinerja sistem Anda menjadi lambat, Anda harus membuat ulang sistem. Yang keempat adalah harga tinggi. OS Linux adalah open source dan gratis untuk digunakan oleh semua orang, tetapi OS Windows memiliki lisensi berbayar dan akan tidak dapat menggunakan OS Windows gratis secara ilegal. Sumber daya komputer yang tinggi. Jika Anda menginstal OS Windows, maka komputer Anda harus memiliki kapasitas RAM yang tinggi, banyak ruang hard device, dan kartu grafis yang bagus. Ini karena fitur yang digunakan oleh Windows. Dukungan teknis. Dukungan Windows tidak baik untuk berbagai besar pengguna. Hanya beberapa organisasi besar yang bisa mendapatkan dukungan yang baik dari tim Windows. Itu tadi penjelasan tentang kekurangan dan kelebihan OS Windows. Sekarang kita akan beralih ke OS Linux yang dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari OS Linux, yaitu yang pertama adalah gratis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Anda dapat menggunakan sistem operasi Linux secara gratis, baik untuk pengguna pribadi maupun bisnis. Linux dapat diinstal pada komputer, laptop, dan bahkan server tanpa perlu membayar biaya lisensi. Yang kedua adalah lebih mudah digunakan. Linux terus mengalami perkembangan agar menjadi lebih sederhana dan mudah digunakan. Salah satunya adalah dengan menyediakan antarmuka berbasis tampilan atau Graphical User Interface (GUI). Selanjutnya adalah aman. Linux terkenal sebagai sistem operasi yang aman dari aksi peretasan dan serangan virus. Ada beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi. Pertama, jumlah pengguna Linux sebelum terlalu banyak. Kedua, secara default, sistem operasi ini tidak memberikan hak akses administrator kepada pengguna Linux. Selanjutnya ada performa yang cepat. Salah satu hal yang dapat Anda rasakan saat menggunakan Linux adalah performanya yang cepat. Kecepatan ini dapat Anda nikmatin mulai dari proses instalasi, booting, hingga dalam penggunaan aplikasi secara umum. Selanjutnya adalah privasi terjaga. Beda halnya dengan Windows, Linux tidak akan mengumpulkan data pengguna, sehingga privasi Anda lebih terjaga. Selanjutnya memiliki banyak distro.
Mungkinkah Anda untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Kekurangan OS Linux. Selanjutnya adalah kekurangan OS Linux. Yang pertama ada aplikasi masih sedikit. Meskipun Anda dapat menyelesaikan berbagai tugas dengan aplikasi yang ada di Linux, namun ketersediaan aplikasi masih terbatas. Yaitu selanjutnya adalah masalah dukungan hardware. Masalah dukungan hardware masih terjadi kendala saat menggunakan Linux, seperti halnya dengan aplikasi. Belum banyak provider yang menyediakan driver untuk sistem operasi ini. Akibatnya banyak perangkat di laptop atau komputer tidak terdeteksi secara otomatis di Linux. Selanjutnya adalah kekurangan mendukung kebutuhan gaming. Linux kurang cocok bagi pengguna yang sedang bermain game. Alasannya adalah jumlah pengembang game yang membuat permainan untuk Linux masih terbatas, dan dukungan driver untuk kartu gratis dalam mendukung permainan juga masih terbatas. Ya, Sekian dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.